Sebuah mesin pada kendaraan atau mesin mobil itu terdiri dari komponen yang sangat banyak yang merupakan suatu kesatuan dalam beberapa sistem yang saling bekerja sama antara satu dan lainnya. Kita lihat ini adalah motor bensin 4 langkah. Ada gerakan hisap, ada langkah kompresi, usaha, dan langkah buang. Yang pertama kita lihat langkah hisap. Piston bergerak ke bawah, katup hisap terbuka, kemudian campuran bahan bakar dan udara masuk ke dalam. Yang kedua adalah langkah kompresi. Piston bergerak ke atas, kedua katup dalam keadaan tertutup, campuran bahan bakar dan udara dimampatkan atau dikompresikan di dalam ruang silinder. Langkah yang ketiga adalah langkah usaha. Adanya percikan bunga api membakar campuran bahan bakar dan udara sehingga terjadi ledakan dan piston bergerak ke bawah. Kemudian connecting rod merubah gerakan piston menjadi gerakan berputar pada poros engkol. Dan yang keempat adalah langkah buang. Katup buang terbuka sehingga gas-gas sisa pembakaran akan keluar melewati saluran buang. Demikianlah siklus kerja mesin 4 tak secara kontinu mulai dari langkah hisap, kompresi, usaha, dan buang. Nah, kemudian pada mesin itu ada 4 silinder. Kemudian ada komponen yang lainnya, ada camshaft yang berfungsi untuk menggerakkan katup. Kemudian ada cam gears dan ada timing bell, di mana gerakan dari camshaft tersebut berasal dari gerakan poros engkol. Nah, ini adalah crankshaft atau poros engkol. Kemudian perputaran itu nantinya akan terjadi terus-menerus dalam satuan RPM, rotation per minute atau revolusi per menit. Ada engine board, ada cylinder head, kemudian ada flywheel di sini untuk menyeimbangkan putaran, ada starter untuk menggerakkan sebagai awal mula penggerak pada mesin. Kemudian yang ini adalah V6, ada 6 silinder, V8 ada 8 silinder yang membentuk huruf V atau kalau kita lihat dalam penyusunan pistonnya. Kemudian ada air intake. Air intake ini adalah ruang masuknya udara. Ada intake manifold sebagai saluran masuk campuran udara dan bahan bakar ke dalam lubang silinder. Kemudian ada fuel, ini adalah bahan bakar. Ada fuel pump, ini adalah pompa bahan bakar. Ada fuel filter, ini adalah saringan bahan bakar atau saringan bensin. Ada fuel injectors, fungsinya adalah untuk menyemprotkan bahan bakar dan udara ke dalam ruang bakar atau ke dalam silinder. Kemudian ada cooling, ini adalah sistem pendinginan di mana fungsinya adalah untuk mendinginkan mesin supaya tidak terjadi overheating. Ada coolant channels, ini adalah saluran pendinginan ya, mulai dari radiator, kemudian disalurkan ke pipa radiator, disalurkan ke mesin, balik lagi ke radiator. Begitulah sirkulasinya sehingga suhu mesin tetap dalam suhu kerja dan tidak terjadi panas yang berlebihan atau overheating. Ada water pump, ini adalah pompa air. Kemudian ada termostat, ini disesuaikan dengan suhu kerjanya. Nanti katup pada termostat itu akan membuka dan menutup.
Kemudian ada bagian elektrikal, ini adalah bagian kelistrikan. Contohnya di sini ada spark plug atau busi, di mana busi ini nanti akan memercikkan bunga api listrik yang fungsinya adalah untuk membakar campuran bahan bakar dan udara yang masuk ke dalam silinder. Kemudian ada coil packs atau coil pengapian, fungsinya adalah untuk meningkatkan tegangan. Kemudian ada ECM atau ECU, Engine Control Module. Kalau ECU, Engine Control Unit. Kemudian ada alternator yang merupakan bagian dari sistem pengisian supaya aki atau baterai dalam kondisi baik. Nah, di sini ada baterai supaya dia full terus tegangannya. Kemudian ada starter sebagai penggerak mula mesin. Kemudian di sini juga ada sistem pelumas yang fungsinya untuk melumasi mesin supaya tidak terjadi keausan dan tidak terjadi gesekan yang berlebihan. Selain itu juga bisa mencegah karat dan juga berfungsi sebagai pendingin mesin. Kemudian ada oil jewelries, ini adalah saluran oli atau saluran pelumas yang terdapat pada blok mesin. Dapat kita lihat dari bak oli, kemudian dipompakan, kemudian disaring, kemudian disirkulasikan ke bagian-bagian mesin. Oil pump, ini adalah pompa oli. Kemudian ada oil filter, ini adalah saringan oli. Selanjutnya exhaust, ini adalah sistem pembuangan untuk membuang gas-gas sisa pembakaran. Ada 4 saluran yang merupakan exhaust manifold. Dari exhaust manifold nanti dihubungkan ke catalytic converter, kemudian dari catalytic converter nanti dihubungkan ke muffler atau knalpot. Silakan diamati animasi bergerak yang ada pada gambar. Nah, itu tadi ya. Jadi sebuah mesin itu terdiri dari banyak sekali komponen yang menyusunnya, di mana satu dan lainnya saling berhubungan dan saling bekerja sama.